mengerti kemuliaan Allah dalam Injil Kristus. Yang ketiga, dia adalah orang yang menyatakan, bilang menyatakan. Menyatakan apa, saudaraku? Dia menyatakan Tuhan Allah satu-satunya yang penuh hikmat oleh siapa? Oleh Yesus Kristus, the Holy One, the one way. Dia satu-satunya, ya, yang penuh dengan hikmat. Mari kita lihat dalam Roma pasal 16 ayat 27. Roma 16 ayat 27, bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jadi hikmat Allah itu ada di mana? Ada di dalam Injil itu, saku. Jadi kalau orang suka membaca firman Tuhan, membaca Injil akan membuat dia bijaksana. Yang dulunya dia nggak ngerti, sekarang jadi ngerti. Yang dulunya dia nggak tahu, sekarang jadi tahu. Yang dulunya dia tidak paham, sekarang jadi paham. Yang dulunya dia tidak sadar, sekarang jadi sadar, saudaraku. Ya, membuat dia makin bijaksana. Ketika dia mau marah, dia ingat firman Tuhan yang menasihati dia, jangan simpan kemarahan sampai pada matahari terbenam. Oh, akhirnya dia tidak marah. Ya, ketika dalam keadaan sakit hati, penuh dengan kepahitan, kebencian, kedendaman, firman Tuhan berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Akhirnya apa? Dia bisa memberikan pengampunan. Itu Bapak Ibu sekalian, hikmat dari Tuhan ada di dalam firman-Nya, ya, dalam Injil. Oke, dari 3 rahasia ini mari kita lihat apa hasilnya. Saudaraku, hasil yang pertama ini dia, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu, dia mengetahui rahasia Injil yang dibukakan Tuhan, rahasia yang tersembunyi berabad-abad dibukakan kepada dia. Wow, luar biasa. Kita lihat ya, Roma 16 ayat 25. Ya, Roma 16 ayat 25, bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Amin. Oh, rahasia yang didiamkan berabad-abad, banyak orang menanti, menunggu siapa yang bisa menyingkapkan itu. Hanya Tuhan yang menyingkapkan itu oleh Roh Kudus kepada siapa? Kepada orang-orang yang diurapi. Orang-orang yang diurapi, mereka bisa menangkap akan isi hati Tuhan. Sehingga rahasia-rahasia itu bisa dibukakan. Katakan amin, ya. Ini yang pertama. Mari kita lihat rahasia ini. Yang kedua, hasil yang kedua ini dia, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia dapat membimbing segala bangsa kepada ketaatan, ya, luar biasa. Mari kita lihat Roma 16 ayat yang ke-25. Ya. Roma 16 ayat 26, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Amin. Amin. Jadi ketika Injil diberitakan, maka ada kuasa Allah yang bisa membimbing mereka kepada ketaatan. Dulu nggak taat, sukanya ngeyel, sukanya membangkang, tapi sekarang diubahkan Tuhan jadi orang yang taat. Manut, saudaraku, ya. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Itu karena kuasa Injil. Dan kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia memberi kemuliaan bagi Allah selama-lamanya. Dia bilang, Tuhan, aku tidak layak menerima kemuliaan itu. Engkau yang layak. Aku berikan kemuliaan bagi engkau selama-lamanya. Katakan amin. Mari kita lihat ya, dalam Roma pasal 16 ayat 27. Ya, Roma 16 ayat 27, bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Segala kemuliaan. Berapa lama, saudaraku? Bukan cuma 1-2 minggu, 1 bulan, 1 tahun, tapi sampai selama-lamanya. Siapa yang layak dimuliakan? Tuhan yang layak dimuliakan, ya. Sesuai dengan tema kita sepanjang tahun ini, kemuliaan Allah, ya. Saya berdoa supaya tahun 2024 ini tahun kemuliaan Allah bagi kita, ya. Saudaraku, Tuhan akan memberikan engkau kemuliaannya di dalam keuangan, ekonomi, bisnis, semua dipulihkan Tuhan. Bilang amin. Kita akan berdoa bersama-sama pada malam hari ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Oke, saya akan lihat di sana apakah Bapak Darmawan Lim ada di sana dari Kota Medan. Silakan Pak Darmawan Lim akan berdoa buat kita semua di malam hari ini.
Ya, salam Ya, Pastor. silakan Pak Darmanim. Ya, shalom. Selamat malam teman-teman semuanya. Lalu mari kita doa Ya. mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik. Tuhan Yesus, malam hari ini kami dengan kerendahan hati datang kembali berdoa Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan nasihat firman-Mu Tuhan, di mana firman-Mu mengharuskan kami Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Sehingga anugerah keselamatan bisa juga ada untuk orang-orang yang belum mengenal. Bapa, kami mau belajar untuk hal itu Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan, tolonglah kami. Lawatlah kami masing-masing Tuhan, Roh Kudus menjamah Ya, kami. Yesus. Kami butuh Roh Kudus Tuhan. Sehingga dalam setiap pengkabaran Injil yang kami belajar untuk melakukannya Tuhan, kami bisa melakukannya dengan ketenangan hati Tuhan, dengan hati yang terus bersyukur kepadamu Bapa, sehingga setiap Injil yang kami sampaikan Tuhan, kami bisa membuat orang itu mengerti Bapa, bahwa hanya Yesuslah satu-satunya jawaban dalam kehidupan. Di Ya, dunia ini Yesus. tidak ada yang pasti Tuhan. Hanya Yesuslah yang pasti Yes, dalam segala amin. sesuatu yang ada di dunia ini. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa atas firman-Mu, nasihat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Bapa yang baik, Roh Kudus materaikanlah itu Tuhan dalam hati kami Tuhan. Sehingga dalam setiap hari langkah perjalanan kehidupan kami Tuhan, kami juga mau belajar Bapa, taat dan setia kepada firman-Mu. Kami mau belajar Bapa untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami juga mau belajar Bapa dalam proses kehidupan yang kami jalani, akan kami lewati Tuhan. Mampukan kami Tuhan belajar Bapa, terus Ya, belajar. Yesus. Amin. Roh Kudus tolong kami Tuhan, agar kami bisa mengerti kehendak-Mu Tuhan, di dalam proses Yes. kehidupan yang kami jalani. Roh Kudus bawa kami Tuhan, tuntunlah kami semua, Ya, Yesus. satu Amin. persatu yang ikut pada malam hari ini, agar Roh Kudus kami berjalan di dalam kehendak Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih. Tuhan Yesus, malam hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk Pastor John Sarbunan Bapak. Ya, Berikan Yesus. kesehatan yang baik Tuhan, bersama dengan Ibu Amin. Sintan Tuhan. ini, Ibu Gembala kami, beserta dengan anak-anaknya. Tuhan, Ya, kami Yesus. berdoa, Tuhan bawa Pastor John Sarbunan Tuhan, kepada Amin. orang-orang yang Dalam nama pengaruh Yesus. Tuhan, bagi masa Yes. depan pelayanan dan I pengajian. receive. Semua keperluan yang diperlukan ya Bapak. Engkau Allah Amin. Jehovah Jireh. Engkau Allah akan Yes. mencukupkannya, menyediakan yang Yes. terbaik untuk Pastor John Amin. Sarbunan. Seturut kehendak Tuhan, seturut kekayaan dan kemuliaan Kristus. Bapak yang baik, urapi terus Pastor John Sarbunan Tuhan. Berikan Ya, hikmat-Mu Yesus. Tuhan, kebijaksanaan-Mu turun atas kehidupan Pastor John Sarbunan. Mari Sehingga Tuhan. Pastor John akan diurapi, dipakai lebih lagi Tuhan, dahsyat Tuhan, Yes, Lord. akan membawa jiwa-jiwa baru Tuhan untuk kemuliaan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk semua sahabat kami, teman kami malam hari ini ikut ibadah Jumat Ya, online Yesus. Gereja CLCC. Tuhan berkati kami semua, berikan kesehatan yang baik untuk kami semua, dan apa yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang akan mengerti semua yang kami Yes. perlukan. Engkau Allah yang menyediakan, mencukupkan semuanya dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Dengan segala kerendahan hati Tuhan, malam hari ini kami naikkan doa ini Bapa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, dengarkanlah doa kami Tuhan, jawablah doa kami, Ya, kabulkan doa kami. Yesus. Dengan iman dan kerendahan hati kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. 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 Terima Amin. kasih Pak Darmawan Lim untuk doa yang sangat indah malam ini Terima kasih, ya, Pak sebagai Tuhan. doa peneguhan firman. Oke, kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati Pak Darmawan Lim bersama Ibu Hana Nova. Oke, pastikan Pak Darmawan Lim, Bapak selalu didoakan ya oleh teman-teman pendoa ya. Ibu Om Terima kasih Giokim banyak dan Pastor. Bapak Kita selalu juga saling mendoakan ya. mendoakan teman-teman semua Saling mendoakan ya. dan mendoakan Oke, Pastor sip. John. Ya. Ya, kembali kepada host kita malam hari ini Ibu Joyce Putirai dari Surabaya. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri yang telah memimpin di ibadah pada malam ini, yang hadir diberkati yang luar biasa dengan firman-Nya Bapak Pendeta John Sarbunan.
yang sudah menyampaikan dan kebenaran firman yang luar biasa dipakai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami mengucapkan terima kasih Ibu Rosalin memperdengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih Ibu Lince menyampaikan doa firman, dan Bapak Darmawan yang telah membawa sesudah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya mari kita masuk dalam doa profetik, akan dinaikkan oleh Ibu Nova dari Surabaya. Norma. Silakan. Ibu Norma. Ibu Norma dari Surabaya. Silakan Ibu Norma. Terima kasih Bu Joyce. Yo. Shalom semuanya. Shalom Bu Norma. Saya akan menaikkan doa profetik satu bagi Yes. bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I I receive. receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi Yes. di Indonesia. I I receive. receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I I receive. receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas Yes. kuasa Tuhan. Yes. I receive. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, Yes. serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah Yes. mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja Yes. yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Yes. everlasting. Urapan kuasa dan mukjizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan Yes. dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Yes. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja Yes. CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa Saya profetik. kembalikan ke Bu Joyce. Ya, Tuhan berkati Bu Nerma. Bersama Pak Sama-sama. Tirto ya. Oke, amin. Terima kasih Ibu Norma. Norma yang telah menyampaikan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan Amin. selanjutnya mari kita menyimak pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Tirto dari Surabaya. Silakan Bapak Tirto. Shalom. Makasih Bu Shalom. Joyce. Ya. Saya ingin menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan.
Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081 330 692 929 atas nama Marius Johannes. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati. Dapatkan mukjizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mukjizat 1 jam setiap hari bersama PS John Sarbunan MA dan tim doa dimulai pukul 13.00 WIB. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mukjizat Tuhan. Info penting spesial Happy Birthday Juni 2024. PS John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat Kembalikan ke pengumuman Bu yang telah Joyce. disampaikan oleh Pak Tirto. Tuhan berkati Pak Tirto dan Bu Norma. Oke, Bapak Ibu, sebagai tambahan ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Oke, jadi saudara untuk ibadah doa mujizat 1 jam itu pengecualian ya, kalau hari Sabtu kita akan mulai jam 10 pagi Bapak Ibu ya, karena menyesuaikan dengan ibadah kita hari Sabtu tatap muka ya jam 10. Jadi yang online nanti ibadah doa mujizat itu yang 1 jam ya, yang biasa mulai jam 13, jam 1 siang kita maju jam 10 ya, jam 10 pagi. Jadi tadi kita sudah mulai, nanti minggu depan, Sabtu depan kita hari Sabtu jam 10 pagi. Jadi kalau Bapak Ibu yang saudara di luar Pulau Jawa, Bapak Ibu ya, yang di luar Pulau Jawa atau di luar negeri bisa ikut lewat Zoom ya, saudaraku, sehingga saudara juga tidak kehilangan berkat firman Tuhan ya. Oke, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, nanti tanggal 8 itu kita akan adakan kebaktian tatap muka di tempatnya Ibu Indriani ya, Sabtu depan jam 10 nanti kita akan kumpul di sana. Selalu selanjutnya Bapak Ibu yang mau untuk menerima pelayanan baptisan air, saudara bisa langsung mendaftar ke Ibu Sinta ya. Nanti kita akan mengadakan untuk upacara pembaptisan air ini juga berbarengan dengan Pak Handi dan Bu Angel putranya akan dibaptis ya. Karena mereka rindu sekali supaya putranya ini dibaptis, dan siapa lagi yang mau mendaftar silakan nanti hubungi Bu Sinta lalu kita biar sekalian pas turun ke Surabaya langsung kita membaptis ya. Oke. Jadi itu, dan jangan lupa doakan untuk acara retreat kita ya. Kita mulai mempersiapkan dari sekarang. Oke, terima kasih. Demikian dari saya untuk kita sekalian. Ya, terima Pastor John. kasih. Ya, Pak Darmawan, gimana? Ya, nanti bolehkah saya memberi kesaksian sedikit boleh ya, Pastor? Oh, oke, baik. Nanti selesai Ibu Joyce pengumuman dulu. Nggak apa-apa. Ya. Ya, makasih. Ya. Baik, bisa dibuka Bu Joyce. Mike bisa dibuka Bu Joyce. Ya, Terima oke, kasih sip. Bapak Tirto yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan Pak Darmawan, kalau ada yang mau disaksikan, silakan.
masih ada kesempatan. Salam Pastor John, salam teman-teman Ya, semuanya. salam. Selamat Shalom. malam. Saya mengingat tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor John tentang keharusan kita harus memberitakan Injil. Jadi saya mau bersaksi sedikit tentang sahabat saya yang dari sejak kecil sama-sama dari agama tetangga kita. Jadi suatu saat kan dia sakit. Jadi sakitnya itu seperti penyakit yang saya derita. Mungkin Pastor John sudah tahu lah. Jadi waktu itu dia masuk rumah sakit kan. Nggak secara sengaja Hana Nova tanya kepada anaknya, Bapak di mana? Kok udah lama nggak ketemu kan? Jadi sekilas itu langsung dia bilang, oh sudah sakit, sudah masuk rumah sakit 2 minggu. Nah, penyakit yang sama seperti saya derita. Terus tiba-tiba tergerak tergerak hati saya waktu Mbak mau pulang ke sini itu kan, itu yang dinamakan mungkin orang yang belum mengenal arti Roh Kudus kan, itu Roh Kudus bicara sama saya, Pak Darmawan, ini kamu ke sana jenguk dia. Habis jenguk dia, kamu sampaikan kebenaran Injil supaya dia mengenal Kristus dengan baik. Jadi pergilah saya, terus saya sampaikan supaya dia mengenal Kristus kan. Dan puji Tuhan memang dia dari kecil sudah tahu tentang Yesus kan. Nah, karena dia sama-sama dengan saya juga sekolah di sekolah Kristen. Jadi sudah mengenal Yesus, sudah memahami Yesus tapi belum mengenal dengan baik siapa juru selamat dalam kehidupannya. Makanya saya setelah saya injili dia, ternyata di luar dugaan dia mau ikut saya berdoa. Nah, dan dia bilang ikut satu persatu mengakui, Tuhan saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan, Bapa, Juru Selamat dalam kehidupan saya. Saya senang sekali, ya kan. Berarti kan dengan mulut dia sudah mengakui, kan. Hati mengakui, mulut mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi setelah beberapa minggu kemudian, saya ke rumahnya lagi, menjenguk dia kan. Ternyata puji Tuhan, Tuhan begitu menyayangi dia, mengasihi dia. Dia sudah mulai bisa berjalan, Pastor. Kemarin nggak bisa jalan dia, sudah bisa berjalan, walaupun pakai tongkat. Kemarin masih belum bisa sama sekali. Nah, saya percaya, saya bilang, Yesus begitu mengasihi Anda. Saya ajari, dia bilang, saya tidak tahu bagaimana berdoa sama Tuhan. Saya bilang, kalau doa itu sama seperti kamu bicara sama papa kamu, bicara aja apa adanya kan, nggak usah khawatir. Dan mungkin saya pernah kasih tahu dia kan, dulu kan ada seorang, saya pernah dengar kesaksian dari orang kan, ada orang yang tidak tahu doa, jadi dia cuma bilang aja, Tuhan Yesus ini saya, nama saya, terus amin. Nah, saya bilang gitu kan, jadi dia ikuti, dia tiap hari, dia nggak tahu doa kan, dia ikuti, Tuhan Yesus ini namanya kan Tiamli. Tuhan Yesus ini saya Tiamli Tuhan, amin gitu. Nah, dia ikuti kan, terus saya ajari juga doa Bapa kami. Nah, saya bilang, dia bilang suruh saya catat kan, ya istri saya catat kasih dia, dia terus dengan antusias dia mau belajar. Dan satu hal lagi kan, saya kasih dia Alkitab, Pak Pastor John. Alkitab saya bawa kasih dia, saya hadiahkan untuk dia. Saya bilang, kamu mau nggak baca Alkitab? Dia bilang, saya mau. Cara bacanya gimana? Ya, baca aja. Bisa berapa ayat, berapa pasal, terserah. Kamu suka baca di mana, kamu baca. Nah, mau dari perjanjian baru boleh, perjanjian lama boleh. Dan puji Tuhan setelah dia terima Alkitab, saya tanya dia setiap hari ada baca Alkitab loh, Pastor. Saya senang sekali. Makanya saya waktu ke sana saya doakan, saya bilang, Tuhan, saya butuh Roh Kudus untuk terus melawat dia, untuk menjamah dia, supaya dia semakin hari Roh Kudus terangi dia, supaya dia bisa mengenal Yesus, lebih lagi mencintai Yesus, mengasihi Yesus kan, supaya dia bisa diselamatkan. Nah, dan saya juga ajak dia untuk ke gereja kan. Dia bilang, apa saya ke gereja dengan kondisi gini boleh? Katanya nggak ada masalah. Saya bilang ke dia kan. Nah, jadi saya mudah-mudahan lah nanti ke depannya dia mau bersama dengan saya ke gereja. Jadi supaya kan kalau Kristen yang sebenarnya kan walaupun dia sudah mengakui Yesus kan harus dimateraikan dengan baptisan ya, John, Ya. supaya Roh Kudus bisa masuk dengan utuh, bisa bekerja dengan utuh di dalam kehidupan dia. Itu makanya kadang-kadang itu kan kita ini kan anak-anak Tuhan ini kan kita luar biasa loh. Kalau saya rasakan dalam kehidupan saya itu kan
Saya dulu tidak bisa mengerti itu perkataan Roh Kudus atau belum. Tapi hari demi hari setelah saya ikut Pastor John, saya sudah bisa tahu Roh Kudus berbicara dengan hati nurani berbicara, saya sudah bisa bedakan. Waktu kemarin itu begitu nyata loh, dia terus bicara dan saya, Darmawan, kamu harus ke sana. Darmawan, kamu harus ke sana. Saya sempat males-malesan, saya bilang, apa mungkin ya saya sama Nova ya, tapi hati saya terus kayak teringat ada suara yang terus memanggil, kamu harus ke sana. Kamu harus ke sana. Akhirnya saya beranikan diri saya ke sana. Nah, padahal saya tahu dia kan seorang Buddhis yang cukup apa juga kan. Makanya saya coba injili, ya puji Tuhan dia menerima Yesus kan. Nah, itu satu. Makanya sekarang kan dalam pergumulan hidup kita ini, dulu saya tidak tahu harus berharap sama siapa kan ada di dalam kitab Yeremia ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia kan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu betul sekali. Manusia itu tidak bisa diharapkan. Ya, makanya saya bilang ke dia kan, kamu sakit seperti ini kan, kamu percayalah di dunia ini tidak ada yang pasti. Hanya Yesuslah yang pasti satu-satunya dalam dunia ini. Maka saya juga ceritakan ke dia dan mudah-mudahan dia bisa mengerti kan. Dan saya juga terus mau apa? Cuma satu hal kadang-kadang kan kalau misalnya kita mau menginjili itu menurut pengalaman saya, misalnya seperti Cifung lah kan. Apa yang dilakukannya itu memang kayaknya sudah betul juga itu. Jadi kalau maaf ya sebelumnya bukannya saya sok tahu atau gimana, kalau misalnya kepada pengemis atau orang-orang jalanan, kita harus tahu dulu, harus kasih kenyang dia dulu. Ibarat dia kan orang-orang yang mohon maaf sebelumnya agak terpinggirkan kan. Jadi kita harus memahami, kita harus ibaratnya bawa makanan, kasih dia makan dulu. Terus usahakan supaya dia bisa merasakan kita mengasihi dia. Karena lewat karakter kita, dia bisa tahu Yesus di dalam kehidupan kita. Ya, nah, makanya saya sangat sependapat juga kemarin yang seperti Cifung lakukan itu kan, saya lihat dia kadang-kadang ada bagi-bagi makanan ya. Itu adalah terobosan awal pertama itu untuk penginjilan itu. Kalau khusus untuk orang itu kan kita misalnya jangan langsung menginjili langsung secara apa, kita misalnya ke rumah dia, kita bawa oleh-oleh kasih dia atau segala macam bisa kita. Terus kita menjadi pendengar yang baik. Sama seperti di Tiamli itu kan. Nah, saya menjadi pendengar yang baik, dia cerita semua. Dari A sampai Z setelah dia cerita, seperti yang pernah Pastor John katakan di waktu Pastor John mau ke Kediri itu kan, Pastor John mendengarkan curhatan seorang wanita. Pastor John dengan tenang mendengarkan sampai habis, baru Pastor John injili dia. Itu adalah konsep yang saya pelajari dan itu ternyata sangat bermanfaat untuk penginjilan. Jadi mungkin sekedar masukan juga ini kan itu bisa dipakai apa yang digambarkan Pastor John kan. Nah, kita mendengarkan keluhan dia, kalau memang kita bisa ya namanya kalau menolong orang kan nggak mesti uang besar kan. Kita kasih dia berkat makanan, nasi bungkus atau minuman, dia pun sudah senang kali. Ya, dia merasa diperhatikan. Intinya dia harus merasa diperhatikan dulu. Jadi orang itu bisa melihat Yesus ada dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita pelan-pelan kita masukkan, ngajari dia, masukkan itu, mudah-mudahan bisa terlaksana. Dan seperti Pak Sojon tadi bilang kan, kalau dia nggak mau terima Tuhan Yesus bagaimana? Nah, itu pekerjaan Roh Kudus sudah. Pekerjaan kita sudah selesai. Jadi pekerjaan kita sudah sampaikan, seperti Pak Sojon bilang, cuma kita bawa dalam doa, Tuhan aku ingin menginjili anak ini atau siapa namanya. Tolong Tuhan Roh Kudus bekerja. Jadi kayak seperti adik saya dulu Holland kan, Pastor John kan tahu kan. Nah, itu luar biasa loh. Firman Tuhan itu tidak pernah kembali sia-sia. Jadi setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu Roh Kudus harus menyelesaikannya untuk masuk kepada orang itu. Walaupun orang itu mendengarnya hanya sepenggal-sepenggal. Tapi pasti masuk. Saya pun percaya dengan itu. Jadi kalau pokoknya firman yang diucapkan, kalau Tuhan sudah berkehendak, Roh Kudus harus selesaikan supaya kalau Bapa sudah berkehendak harus selesaikan supaya firman itu harus masuk, walaupun sedikit. Makanya saya sangat senang bisa ikut ibadah Zoom online ini kan. Kadang-kadang misalnya kita punya masalah di kehidupan kan, kita begitu dengar firman itu seperti dapat air sejuk kita. Air sejuk kan, tiba-tiba merasa ada kelegaan. Seperti yang Tuhan Yesus bilang kan, marilah datang kepadaku semua yang berroti lesu kan, aku akan memberikan kelegaan. Sekarang kelegaannya yaitu firman Tuhan, yaitu seperti yang Pastor John sampaikan.
Nah, jadi percayalah firman tidak pernah kembali sia-sia. Amin. Mungkin saya senang sekali, saya bersyukur bisa mengenal Pastor John, dan juga tadi pagi juga sebenarnya saya telepon Pastor John, saya bilang, Pastor, hari ini Sabtu loh Pastor, ibadahnya jam berapa? Saya pikir kalau jam 1, mungkin saya jam 1 baru ikut. Nah, ternyata luar biasa Pastor John, walaupun saya yang sendiri yang hadir sama beberapa orang, Ibu Marta aja, tapi beliau begitu antusias. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jadi jiwa nih walaupun sedikit, dia tetap memberikan khotbah. Itu jarang saya ketemu hamba Tuhan yang begitu sungguh-sungguh. Itulah bukti nyata dia mengasihi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun cuma ada saya, ya tadi pagi jam 10 pagi ini cuma ada saya sama Ibu Marta. Yang lainnya kan mungkin keluarga Pastor John ya. Ibu Sinta, anaknya, itu keluarganya. Cuma 2 orang aja, tapi Pastor John tetap mengabarkan Injil jam 10 pagi. Tadi pagi. Maka saya bersyukur dan berterima kasih kepada Pastor John. Ya, kadang saya sendiri pun mau belajar seperti Pastor John. Pokoknya ada jiwa, kita hargai. Sekecil apapun kita hargai. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Nah, mungkin itu sedikit gambaran. Terus ada sedikit lagi, mohon maaf ya, sebelumnya ada satu lagi mungkin yang harus saya kasih tahu juga kesaksian saya. Saya setelah menerima Injil, saya bertanya sama Tuhan gini, Tuhan, gimana ya penerapan Injil dalam kehidupan saya? Saya cari tahu, lama saya cari tahu loh Pastor. Tapi saya masih belum bisa mengerti dengan konkret. Kadang-kadang kan misalnya dalam situasi saya usaha kan, ada orang yang saya merasa sedikit terusik, langsung emosi. Emosi, maksudnya emosi nggak marah kali, langsung kesel, langsung dapat. Saya tanya itu lama loh, gimana cara menerapkan Injil dalam kehidupan pribadi saya. Ternyata di luar dugaan saya ada ketemu seorang hamba Tuhan dari Taiwan. Katanya Injil itu pertama itu harus disampaikan untuk diri kita sendiri dulu. Maksudnya gimana katanya kan? Saya kurang ngerti kan. Ternyata dia ada kasih satu kesaksian. Mungkin malam ini saya cerita sedikit kepada teman-teman. Ini sangat-sangat membuat saya terbuka. Injil itu harus saya terapkan untuk mengubah saya dulu, kepribadian saya dulu, baru mengubah orang lain. Nah, dia ceritanya begini. Dia seorang hamba Tuhan besar di Taiwan. Dia boleh dibilang sering diundang khotbah oleh gereja. Jadi pada suatu minggu dia diundang khotbah di gereja sampai malam baru pulang. Malam sekitar udah malam lah. Jadi pulang ke gereja. Lu tahu nggak apa sambutan istrinya kepadanya? Istrinya bilang, suamiku, itu di belakang piring masih banyak belum cuci loh, katanya. Piring itu banyak loh di belakang belum cuci. Nah, cobalah Anda bayangi, dia seorang hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan, hatinya dongkol. Ya Tuhan, aku sudah melayanimu ya, istriku sudah memberikan terbaik juga untuk keluarga, pulang capek-capek sampai rumah, sambutan istrinya bukan kasih senyum atau bukan, dia bilang sama suaminya, itu banyak loh piring di belakang belum cuci loh, katanya gitu. Dia bilang sama suaminya. Terus dia mau marah loh, ketika itu dia mau marah. Itu adalah contoh kecil ya, bagaimana penerapan Injil dalam kehidupan. Maka saya belajar di situ. Jadi dia tenangkan diri, menghela nafas, dia tenangkan diri, dia tanya kepada Tuhan, Tuhan, saya mau menyangkal diri ya untuk mengikut Engkau. Ya, terus dia setelah tenang, walaupun dengan perasaan dongkol hati, tapi dia tidak marah istrinya. Dia dengan senyum, baik istriku, aku akan cuci piring di belakang. Dia buka, dia punya jaket, dia punya baju, semua buka, dia pergi cuci piring. Waktu piring pertama, piring kedua dicuci, dia dongkol setengah mati. Aduh, punya istri satu yang minta ampun, katanya nggak tahu diri, aku udah capek-capek pulang, bukannya apa. Setelah masuk piring ketiga, dia mulai tenang. Di situlah Roh Kudus bekerja. Lupanya kan, Roh Kudus bekerja pada saat kita tenang, hati kita mendekatkan diri sama Tuhan, Roh Kudus bekerja. Saya baru tahu dia Roh Kudus bekerja gimana. Dikasih tahunya gini, kamu lihat ya, kamu begitu pulang rumah kamu bersih bukan? Nah, anak kamu 3, semua terurus dengan baik. Bisa sudah tidur, ya. Cobalah, kalau kamu ganti posisi dengan istri kamu yang pergi khotbah, bisa nggak kamu melakukan yang sebaik ini, yang dilakukan istri kamu? Ya, Roh Kudus bicara sama dia. Dia bilang, ya Tuhan, aku tahu bahwasan aku harus belajar untuk lebih menghargai. Di situ kan, semakin cuci piring sampai habis, dia semakin bilang, Tuhan, aku mau lebih lagi menghargai istriku, lebih lagi menyayangi istriku. Nah, jadi setelah itu kan, itu adalah contoh kecil
penerapan Injil di dalam kehidupan kita, menyangkal diri. Nah, bisa nggak kita menyangkal diri? Di saat orang yang paling dekat sama keluarga kita kan siapa? Istri kan? Atau suami kan? Nah, di saat dia kita ya naik darah kita kan, waduh, ini betul-betul bikin saya naik darah. Jangan. Nah, kita, Tuhan, aku mau menyangkal diri, aku mau ikut Engkau, aku murid, aku hambamu. Nah, di saat itu kita percaya kan, Roh bekerja. Roh Kudus tidak bekerja di awal loh. Pada saat dia udah tenang, sudah mulai santai, udah mulai betul-betul doa, baru Roh Kudus bekerja. Baru Roh Kudus bukakan, kasih dia lihat pemahamannya. Nah, saya belajar itu sendiri. Makanya saya dalam kehidupan rumah tangga yang mungkin barusan, kan 2019 Pastor John tahu saya baru menikah. Saya baru tahu, Tuhan, saya mau belajar menyangkal diri dalam hal yang sekecil apapun. Saya mau belajar menyangkal diri. Perbaharui hidup saya, Tuhan, supaya saya bisa setidaknya kalau tidak bisa memiliki karakter Kristus, sedikit menyerupai lah. Saya bilang gitu. Ya, mungkin inilah sedikit kesaksian dari saya. Mudah-mudahan ya bisa berguna untuk teman-teman semuanya. Ya, oke. Terima kasih Pastor John. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Praise God. Oke, Tuhan berkati Pak Darmawan. Kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih Pastor John. Ya, makasih Oke. Cifung. Ya, makasih Pak Darmawan. Jadi kita ini adalah Injil yang hidup ya. Jadi maksudnya Injil yang terbuka. Jadi dimulai dari diri kita dulu ya. Amin. Jadi kita yang dirubah dulu, baru orang lain bisa dirubah. Oke. Mari. Amin. Ya, Tuhan berkati ya. Oke, semangat Cipung untuk pelayanan penginjilannya. Ya, kembali kepada host kita malam ini, dan Bapak Ibu kalau ada permohonan doa bisa langsung kirim lewat depan layar chat, atau sudah bisa open mic dan langsung bisa menyampaikan, dan saya akan mendoakan Bapak Ibu sekalian ya, bahwa ada kuasa di dalam Injil yang diberitakan ya. Bapak Ibu sudah mendengar Injil malam ini, dan saya undang Bapak Ibu sekalian untuk nanti ibadah doa mujizat, saudara bisa lihat ya tentang bagaimana Tuhan pakai orang-orang yang mendengar Injil dan memberitakan Injil, ada kuasa mujizat terjadi supaya membangkitkan iman kita juga ya. Oke, baik Bu Joyce dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak Darmawan. Lim. Dengan Darmawan Win, dengan kesaksiannya yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, saya Ibu Joyce Putirai mengucapkan terima kasih buat kita semua yang hadir di ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Barangkali ada yang minta didoakan, silakan langsung berhadapan dengan Bapak Pendeta John Sarbunan. Sebelum kita menerima berkat Tuhan oleh Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri, kami mengucapkan terima kasih di ibadah malam hari Bapak Pendeta John Sarbunan MA yang luar biasa dipakai Tuhan, selalu diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang dalam pelayanan mulai dari pagi, siang, malam. Juga Ibu Sinta dan anak-anak selalu diberi sehat. Semuanya juga yang hadir di ibadah pada malam hari ini Gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kami serahkan kepada Bapak Pendeta John Sarbunan. Silakan Bapak Pendeta Sarbunan. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mari arahkan tangan di depan layar monitor. Siapa yang sakit malam ini? Ada kuasa di dalam Injil Kristus Yesus Tuhan kita ya. Letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit, dan arahkan tanganmu di depan layar monitor. Imani bahwa ketika engkau meletakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit, itu bukan tanganmu lagi, tapi itu adalah tangan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, tangan yang berlubang paku ya. Dan saat engkau arahkan tangan kananmu di depan layar monitor, engkau sedang beriman seperti wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dalam nama Yesus. Dan malam ini ketika nama saudara disebutkan satu persatu, itu artinya kuasa Tuhan sedang menghampirimu. Itu artinya mujizat dan kesembuhan sedang mendatangi engkau malam hari ini. Kita akan berdoa malam ini. Oke, juga untuk Ibu Norma. Kita berdoa untuk
hasil yang akan dia peroleh adalah yang terbaik. Dalam nama Yesus ya, Bapak Ibu sekalian. Dan mungkin malam ini engkau juga merasa bahwa ada cucumu yang sakit, atau anakmu, menantumu, atau istrimu, atau suamimu, atau orang tuamu, atau orang-orang yang engkau kasihi, dia sakit dan engkau tahu tubuhnya sakit di bagian mana, engkau pun bisa melakukan hal yang sama. Seperti engkau tumpang tangan di bagian tubuhmu, engkau tumpang tangan juga mewakili dia di bagian tubuh dia yang sakit, engkau wakili dia malam ini. Imani bahwa ketika engkau tumpang tangan di bagian tubuhmu, dia juga disembuhkan Tuhan ya. Malam ini siap Bapak Ibu? Saya berkata malam ini ketika pada hitungan yang ketiga, saudara langsung berkata, aku terima, I receive ya. Sudah siap ya? Malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret. Ibu Catherine, engkau terima. Cifung, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Dalam nama Yesus. Ibu Joyce Putirai, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Rosalin, Pak Bruri Tikwalu, Ibu Sandra, dan keluarga besar Tikwalu, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Pak Darmawan Lim, Ibu Hanan Nova, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Marta, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu dan keluargamu. Ibu Lince Rompas, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu dan keluargamu juga. Untuk Doni, dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan segalanya. Ibu Weli Hukumun, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu dan keluarga besar Hukumun Defretes. Engkau terima dalam nama Yesus. Ibu Om Jokim bersama putrinya, anak Indah, di dalam nama Yesus, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Pak Tirto, Ibu Norma, di dalam nama Yesus, terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Tidak ada penyakit yang membahayakan. Semuanya go. Sudah dituntaskan, sudah dibereskan Tuhan. Engkau dengar kabar baik oleh bilur Yesus, engkau sudah disembuhkan Tuhan. Ko Anto, engkau terima aliran kesembuhan atasmu bersama istri, anak, dan dalam nama Yesus terima. Pak Handi Michel bersama putranya Jonathan, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu di dalam nama Yesus. James, Yohan, Cindy, dalam nama Yesus engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Pak Hendro bersama Bu Silvi dan kedua anaknya dan juga mertuanya Pak Sugeng, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Sinta, Ibu Meliawati, your miracle, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu di dalam nama Yesus. Terjadilah yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan malam ini. Tuhan berkati semua yang hadir malam ini. Kami percaya Tuhan, kami akan beristirahat sebentar. Tuhan berikan kami istirahat yang cukup, dan besok pun kami bangun akan menghadap Tuhan dalam ibadah doa pagi. Oh Tuhan, ibadah pagi dalam nama Yesus. Tuhan berkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang hadir, semua yang hadir juga Tuhan berkati dan urapi. Dan berkati kebaktian besok, ya Tuhan, siang, juga kebaktian ibadah doa mujizat 1 jam dalam nama Yesus pada jam 1. Memberkati, dan juga untuk kebaktian besok malam disertai perjamuan kudus, Tuhan memberkati. Dan juga untuk kebaktian yang akan diadakan di tempat Ibu Indriani tanggal 8 Sabtu depan, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Juga ibadah retreat pada bulan Juli, Tuhan berkati semuanya di dalam nama Yesus. Percaya Ibu Indriani bersama menantunya Christian disembuhkan, juga calon besarnya disembuhkan dalam nama Yesus. Juga Malay juga disembuhkan dalam nama Yesus. Keluargamu disembuhkan, anak cucu keturunanmu disembuhkan. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, diberkati juga pelayananmu. Semua yang hadir malam ini sudah diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Sampai kita ketemu lagi. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bu Norma, Pak Andi, Bu Weli, Terima kasih Pastor John, firman Tuhannya. sama-sama Pak Handi, Darmawan, Rizal, Salam Bu, Darmawan, Bu berkati Pedro, terima kasih. Gendro, sama Mandro, salam Pak Tirto. Selamat malam semuanya. Pak Darmawan, Malam, praise God. Nova, Tuhan berkati, Semuanya. Kak Beli, Tuhan berkati, Pak Tuhan berkati, amin. Joakim, salam Bu, selamat malam. Ya, selamat malam Ini teman-teman. Bubun. Berkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Bu Rosali, Bu, salam Bu. Johan, Tuhan berkati. Mulyawati, Tuhan berkati. Cepul, ya. Lince, Bu Anto, Selamat malam Bu Gembala, Pak salam Bu. Andi,
Andi, Tuhan berkati ya. Angel. Pak John. Darmawan, Tuhan Kalau berkati Sabtu hari semuanya. Raya. Angel Banyak Andi, Pastor John. Tuhan Ya, berkati. Makasih selamat pelayanan salam Pastor. keluarga ya semuanya. Ya, Selamat makasih banyak. malam. God bless you Berkati, all. amin. Bye-bye. Bye-bye. Ya. Bye. Teman.